Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi, Bapak. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya baik, silakan duduk Ibu. Terima kasih, Bapak. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya, perkenalkan saya Asennya orang tua dari Haidar. Kelas 10 kelas 11 agama. Oh iya, sebelah sana. Iya. Apa di sini guru BK-nya siapa ya? Oh, kebetulan saya Bu. Oh iya, agama. alhamdulillah. Iya. Iya. Ya, jadi keperluan Ibu untuk apa Bu kesini? Ini Pak, saya mau konsultasi tentang Haidar. Iya. Jadi kebetulan Bapak sendiri, alhamdulillah. Iya. Oke, Ibu mau berkonsultasi ya dengan saya. Jadi untuk mengenai lebih lanjut lagi, saya tanya dulu Bu, Ibu sebelumnya udah pernah konsultasi dengan guru BK Bu? Belum pernah, Pak. Saya baru pertama kali ke sini. Iya, baik. Jadi saya jelaskan dulu ya Bu ya, Iya. sebelum nanti masalahnya apa mengenai Haidar. Iya. Saya jelaskan dulu mengenai layanan konsultasi ya Bu ya. Iya. Jadi layanan konsultasi itu layanan di mana seorang pelanggan yaitu Ibu ya di sini sebagai konsulti namanya Bu ya. Itu nanti menjelaskan masalah yang dibawa oleh Ibu ya terkait dengan pihak ketiga yaitu putra Ibu itu ya Haidar. Nah, jadi di sini untuk tujuannya agar memperoleh cara-cara dan wawasan serta kemampuan untuk mengatasi masalah pihak ketiga itu tersebut ya, yaitu putra Ibu itu, supaya nanti masalahnya bisa terentaskan melalui perantara dari Ibu ini sebagai konsultinya. Ya Pak, seperti itu. Baik, sebelum kita adakan layanan konsultasi ini, saya jelaskan terlebih dahulu Bu ya, terkait asas-asas yang nanti berhubungan dengan layanan konsultasi ini. Baik, asas yang pertama di sini yaitu asas kerahasiaan Bu ya. Jadi tenang aja, Ibu tidak perlu khawatir. Segala data dan informasi yang saya terima dari Ibu Mia ini dijamin ya Bu ya kerahasiaannya. Dan saya berjanji, saya Deden Nur Hasan dengan ini menyatakan bahwa saya berjanji akan menyimpan dan merahasiakan segala data dan keterangan yang saya peroleh, baik itu data dan keterangan dari Ibu, yaitu data yang dan keterangan yang tidak boleh diketahui oleh pihak manapun ya Bu ya. Itu janji saya ya sebagai konselor. Yang pertama tentang asas kerahasiaan, yang kedua ini asas kesukarelaan Bu ya. Jadi di sini Ibu datang atas kemauan Ibu sendiri ya, jadi tidak ada paksaan dari pihak manapun, sehingga nanti Ibu bisa terbuka dan menceritakan semuanya kepada saya. Yang ketiga itu asas pengambilan keputusan sendiri ya Bu ya. Jadi di mana nanti pihak ketiganya itu yaitu putra Ibu yang nantinya akan mengambil keputusan sendiri ya, baik itu mengatasi masalahnya itu yang telah menjadi resiko dia gitu atas keputusannya. Nah, terus asas yang selanjutnya asas kekinian Bu ya. Jadi kita harus ini aktif Bu ya dalam proses konsultasi ini. Layanan konsultasi ini dari mulai tahap pertama ini Bu ya sampai nanti akhirnya si pihak ketiganya ini, anak Ibu itu, putra Ibu itu menyelesaikan proses masalahnya, mengatasi masalahnya Bu ya. Itu asas kekinian. Dan apapun asas-asas lain itu tambahannya seperti asas misalkan penormatifan ya Bu ya. Jadi kita menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku tentunya Bu ya, melanggar norma-norma yang berlaku. Sampai sini sudah jelas Bu, ada yang mau ditanyakan? Oh iya, saya mengerti Bapak. Bisa saya mulai sekarang? Ya baik, silakan Ibu. Jadi begini Pak,
Haidar itu pas hari Sabtu minta uang jajan kepada saya. Namun saya tidak kasih karena minta jajan untuk servis motor bilangnya begitu. Tapi saya tidak kasih karena saya minta dia itu untuk belajar supaya nilai-nilainya bagus, karena saya melihat dari rapotnya itu belakangan ini nilainya itu turun, dan semester kemarin juga saya lihat dari rapotnya nilainya turun gitu. Makanya saya tidak kasih itu. Saya pengennya tuh dia itu di rumah terus belajar gitu. Iya. Ya baik, sebelumnya saya mau bertanya dulu Bu, apa ibu dan suami ibu bekerja Bu? Ya, saya bekerja di Jakarta Pak. Saya bekerja di Jakarta sama suami saya. Saya bekerja jadi guru dan suami saya karyawan swasta. Oh begitu. Iya. Kalau di rumah Haidar itu dengan siapa Bu ya kalau pulang? Nah, kalau saya sih paling ketemu cuma weekend ya, karena saya kerjanya di Jakarta gitu. Biasanya kalau sehari-hari dia itu sama neneknya. Oh Tinggalnya gitu. Iya. Terus apa Haidar sering menceritakan masalah gitu, dia sering bercerita gitu kepada salah satu anggota keluarga gitu Bu? Itu di rumahnya itu dia tuh pendiam Pak. Jadi saya bingung mau ngasih itu apa. Jadi dia itu pendiam, kalau saya tanya tuh dia nggak pernah jawab gitu, nggak pernah terbuka saya sama keluarga yang lain juga, terutama pada saya. Kemarin itu saya pernah bilang Pak, dia tuh harus rajin belajar seperti kakaknya itu. Gitu. Ya, baik, saya sedikit sudah cukup paham Bu ya mengenai permasalahan yang dialami Haidar ini. Jadi memang banyak faktor Bu ya ini terkait dengan masalah kesulitan belajar ini, dan yang mungkin ini sekadar yang perlu Ibu ketahui mengenai faktor-faktor ini saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi kita jangan terlalu menjudge juga ya Bu ya, apakah Haidar ini lebih pintar atau tidak dengan kakaknya gitu. Jadi baik, di sini yang saya jelaskan dulu terlebih dahulu mengenai kesulitan belajar. Yang pertama diantaranya ini mengenai potensi psikisnya Bu ya, psikologisnya ini. Contohnya misalkan, nah ini kondisi Haidar ini bagaimana Bu gitu ya, apakah sehat secara fisik ya Bu ya. Nah ini apakah kecapean gitu ya. Nah itu yang pertama, itu mengenai fisiknya. Yang kedua, potensi kecerdasan intelektualnya bagaimana ini ya Haidar ini. Contohnya misalkan rendahnya kecerdasan Bu ya, mohon maaf ya. Jadi kecerdasan itu juga bisa diukur Bu ya, tinggi rendahnya gitu melalui hasil psikotes, nanti hasilnya IQ-nya itu Bu ya, itu bisa diukur. Nah terus potensi bakatnya yang ketiga nih Bu. Kalau bakat misalkan salah satunya Haidar ini cenderung ke bidang apa gitu, apakah dia segi bahasanya bagus, bahasa asingnya atau menghitungnya gitu ya. Nah ini juga dari bakat Bu ya, ini ininya apa, kecenderungan kesulitan belajarnya gitu, potensinya. Yang keempat di sini potensi minatnya atau kesukaannya atau hobinya ya. Nah ini Haidar sendiri lemahnya di mana nih Bu ya terhadap beberapa mata pelajaran. Nih biasanya ada kelemahannya, tidak semua mata pelajaran dapat dikuasai oleh Haidar, apalagi kelas agama ini cukup banyak Bu ya, sudah sampai 20 mata pelajaran gitu ya. Nah terus potensi selanjutnya yang kelima Bu ya, potensi di sini tentang kreativitasnya, dimana Haidar ini apakah selalu aktif ya bertanya gitu, kreatif dalam menulis atau menghafal dan lain-lain. Nah ini biasanya juga bisa digali lagi ini mengenai potensi ini. Yang selanjutnya potensi yang keenam yaitu potensi emosionalnya. Nah ini juga bisa mempengaruhi dari pihak keluarga Bu. Emosionalnya Haidar ini bagaimana gitu kan, apakah pernah kecewa, pernah marah. Nah, dengan sikap ibu juga seperti tadi contohnya ya, membandingkan dengan kakaknya itu kan marah ya Haidar sifatnya ya. Nah ini juga bisa jadi faktornya gitu sehingga dia jadi malas belajar Bu gitu Haidar ini. Dan yang ketujuh adalah daya juangnya. Nah ini bagaimana dia mengatasi masalah kesulitan belajar ini. Kalau memang ada yang tidak dimengerti itu bertanya atau tidak tuh Bu ya, biasanya kan tadi yang Ibu jelaskan Haidar itu kalau itu diam aja di rumah ya nggak pernah ngobrol atau gimana. Nah ini
harus lebih kitanya sebagai orang tua yang menggali Haidarnya supaya berbicara gitu ya mengenai kesulitan belajarnya seperti apa. Mungkin seperti itu dulu Bu ya. Baik Bu, selanjutnya yang ke-8 Bu ya. Nah ini potensi mengenai karakter ininya Bu ya, kepribadiannya. Nah ini contohnya mungkin di sini mengenai konsep dirinya, apakah Haidar sendiri sudah mengetahui ya bagaimana dia cara belajarnya seperti apa, terus motivasi belajarnya berprestasinya ini bagaimana gitu, apakah dari ibu sendiri sebagai orang tuanya memotivasinya gitu. Biasanya ini ada pengaruhnya juga dari orang tua Bu ya, sehingga ingin mencapai prestasinya gitu ya Bu ya. Dan apakah sering lari dari masalah. Nah ini ya contohnya ya dari ini yang ini potensi karakter kepribadiannya ini Bu ya, yang bila mana Haidar sering lari dari masalah juga itu menyebabkan juga kesulitan belajar Bu. Dan selanjutnya yang ke-9 di sini potensi spiritual, di mana keimanan ini ya kaitannya Bu ya, bagaimana ibadahnya sendiri, sholatnya sudahkah memang betul gitu ya, berdoanya gitu kan. Kita yang namanya usaha tanpa doa juga percuma pasti ya Bu ya. Nah selanjutnya yang ke-10 ini penguasaan keterampilan ya Bu ya. Nah ini teknis belajarnya sendiri, contohnya misalkan di sini apakah kurang efektif ya variasi belajarnya sendiri gitu, monoton, apakah begitu saja tugas yang diberikan guru-gurunya sehingga Haidar sendiri merasa bosan ya, jenuh dengan pembelajaran yang dilakukan gurunya. Nah, ini sehingga seharusnya ada gerak indrawi ya yang dihasilkan gitu ya. Banyak kan gaya belajar itu Bu ya. Nah, itu yang nanti saya coba bantu juga terkait gaya belajarnya Haidar, cocoknya tuh seperti apa. Yang ke-11 ini metode belajarnya Bu. Nah ini sudah variatif atau memang masih kurang efektif ya nanti dari gurunya sendiri, sehingga Haidar juga merasa jenuh juga yang tadi ya. Nah selanjutnya ada manajemen belajarnya. Nah ini contohnya mungkin kurang skala prioritas ya Bu ya terhadap ininya belajarnya dengan waktu-waktu yang lain seperti ekstrakurikulernya Bu ya. Nah ini perlu Ibu perhatikan juga terhadap Haidar sendiri ya untuk mengatur waktunya. Jadi jangan sampai dia terlalu asik dengan kegiatan eskulnya sehingga waktu belajarnya sendiri jadi semakin sedikit ya. Nah ini juga kan jadi ada alasannya ya sementara itu. Dan terkait juga nanti manajemen waktunya bagaimana ini Haidar ya dalam mengatasi kesulitan belajarnya ini. Ya, jadi kesimpulannya yaitu sebagai orang tua ya kita sebaiknya juga tidak membanding-bandingkan Bu ya antara putra yang satu dengan yang lainnya gitu. Jadi di sini juga peran kita sebagai orang tua seharusnya juga memotivasi ya putra kita itu supaya apa yang menyebabkan kesulitan belajarnya itu justru semakin teratasi, bukan semakin berkembang ya. Dengan tadi dibanding-bandingkan itu justru malah makin berkembang kesulitan belajarnya itu, sehingga Haidar itu menjadi tidak betah di rumah. Mungkin seperti itu Bu. Nah, baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah saya sedikit mengerti gitu. Terus apa yang harus saya lakukan selanjutnya Pak? Ya baik, jadi sudah saya jelaskan Bu ya mengenai kesulitan belajar itu seperti apa. Dan yang pertama mungkin yang seharusnya Ibu lakukan itu bisa saling memaafkan Bu ya. Jadi nanti ketika Haidar sudah pulang ke rumah jangan langsung dimarahi Bu ya. Nah ini juga nanti menyebabkan Haidar semakin nambah kecewa sama Ibu ya, semakin marah mungkin ya nantinya. Nah, ini seharusnya nanti agar sudah bisa memaafkan, nah Ibu ajak Haidar itu yang kedua, ajak bicara baik-baik ya dengan kondisi yang kondusif, misalkan seperti sambil makan Ibu tawari makan dulu lah gitu ya. Apakah kalau memang dia sudah makan, nah nanti bicaranya kalau memang sekiranya dia pengen yang privasi ya boleh di kamarnya lah gitu ya. Jadi sehingga dia tidak terganggu dengan anggota keluarga yang lain, dan Ibu pun menanyainya juga bisa kondusif juga Bu ya. Dan yang ketiga Ibu juga bisa menggali nanti masalah yang dihadapi Haidar ini Bu ya. Nah itu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Haidar ini tidak betah di rumah itu ya, sehingga juga jadi malas belajarnya. Nah itu juga berikan nanti
Haidar pilihan Bu ya yang keempat ini. Nah itu nanti Haidar sendiri yang memilih Bu ya terkait keputusannya, itu nanti bakal berjanji seperti apa nanti ke depannya Haidar, dan bakal melakukan apa yang menjadi keputusannya itu. Jadi ibu jangan sampai mendiktenya saya kalau bisa gitu. Jadi Haidar sendiri yang menentukan pilihannya gitu. Oh iya Pak, coba nanti saya lakukan di rumah ya Pak. Ya oke, kalau begitu ada lagi Bu yang mau disampaikan? Saya rasa cukup ya Pak ya. Sampai di sini dulu. Nanti saya coba lakukan di rumah. Nanti kedepannya saya insya Allah balik lagi kembali lagi ke sini. Ya oke, kalau memang dirasa tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya juga cukupkan sampai di sini Bu ya untuk pertemuan kali ini. Saya harap nanti pertemuan selanjutnya Ibu bisa juga menjelaskan perkembangan Haidar ya seperti apa, apakah nanti semakin lebih baik lagi atau bagaimana ya, itu nanti bisa dilaporkan di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya, atas penjelasannya. Mudah-mudahan anak saya, putra saya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak, saya pamit dulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kemana? Udah pulang Nak? Iya Bu. Sebentar sini Ibu mau bicara dulu sama kamu. Iya Bu. Ya ada apa Ibu? Kamu sudah makan belum? Udah Bu tadi. Iya. Kamu kemana aja? Ya saya ke rumah tante Bu. Habisnya saya bingung di rumah juga Bu. Kemarin ibu tanya tante kamu, telepon ibu kamu. Ibu nanyain kamu, tapi katanya ke tante kamu nggak ada di rumah tante. Ya saya sengaja Bu cerita ke tante supaya tantenya sendiri nggak ceritain lagi ke ibu. Kenapa kamu marah sama ibu? Ya saya jengkel aja Ibu, soalnya saya minta uang kan untuk servis motor itu udah sering mogok Ibu. Saya ke sekolah juga sering mogok, tapi Ibu nggak ngasih uang, jadi saya udah aja pergi ke rumah tante Bu. Iya, ibu minta maaf ya kalau ibu punya salah sama kamu. Ya maafin Haidar juga Ibu ya. Iya, terus kenapa kamu pulang malam terus? Ya bisa Bu, kalau di rumah itu saya suka nggak kebagian makan Ibu, habis sama nenek sama ade mulu, jadi jatah makan saya udah kehabisan. Kalaupun saya harus masak tuh males Bu, capek kalau pulang itu, makanya saya sering mampir ke rumah teman ya, sekalian aja ikut makan di rumah teman juga Bu. Dan pulang juga itu udah jam pulang kerja tuh ya udah macet, jadi kita kan rumah kita jauh, jadi saya pulang jadi kemalaman terus Bu. Ya udah, nanti besok-besok ibu bilang sama nenek sama adik kamu supaya masak lebih banyak lagi dan sisain kamu untuk makan malam. Tapi jangan ulangin lagi seperti itu ya. Jadi kan ibu mikirnya yang enggak sama kamu. Ya Bu, saya janji nggak akan gitu lagi. Dan saya juga janji Bu nggak akan pulang malam lagi gitu. Insya Allah bisa ada waktu buat belajar juga di rumah ya Bu. Iya, kamu harus rajin belajar. Karena ibu lihat nilai raport kamu semester kemarin itu kurang, nilainya turun. Ibu pengennya tuh kamu belajar di rumah. Karena supaya raport kamu bagus lagi nilainya. Ya Bu, saya janji Bu bakal rajin belajar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Ya Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Silakan duduk Ibu. Terima kasih Bapak. Ya, bagaimana Ibu? Iya, alhamdulillah Pak. Kemarin saya sudah ngobrol dengan Haidar. Saya udah tahu gitu ternyata dia itu kenapa pulangnya larut malam terus nginep di rumah tantenya, karena ya mungkin dari sayanya juga kurang perhatian dan itu juga nggak kebagian makan Pak. Terus saya sebenarnya malu Pak cerita kayak gini, soalnya ini emang dari faktor keluarga sebenarnya Pak. Iya.
karena dari adiknya itu sama neneknya kan Haidar itu pulangnya kan malam karena dari sini jaraknya lumayan jauh ke rumah dari sekolah itu, makanya mungkin neneknya berpikir oh Haidar udah makan kali, makanya makanan itu habis sama nenek dan adiknya. Sebenarnya malu, mohon maaf Pak, sebenarnya saya juga malu, itu sebenarnya faktor keluarga gitu. Nah yang alhamdulillahnya itu 2 minggu sekarang ini Haidar nggak terlalu larut Pak pulangnya, sesuai jam lah yang saya tentukin, oh jam segini ya nyampe rumah gitu. Alhamdulillah sekarang sudah nyampe rumah seperti biasa. PR udah mengerjakan, tugas-tugas sepertinya sudah mau mengerjakan. Ya begitu Pak. Oh ya Bu, ya memang ini juga masalah keluarga ya, tapi memang kiranya juga bisalah Ibu atasi juga Bu ya. Dan mengenai belajarnya ya bisalah kita sedikit-sedikit bantu bimbing Bu ya, terkait ini kan masalah prosesnya Bu ya. Jadi tidak langsung mengalami perubahan ya dengan Haidarnya sendiri, dengan sudah mau belajar pun ya sudah alhamdulillah ya Bu ya. Ya jadi kita bantu, kita bimbing supaya Haidar sendiri terus mengalami perkembangan yang pesat terkait belajarnya. Baik kalau begitu, begini saja, saya akan memberikan kiat-kiat mengenai menumbuhkan semangat belajar Bu ya, agar nantinya Ibu bisa menerapkannya ke Haidar. Baik Bu, akan saya berikan ya kiat-kiat untuk agar Haidar jadi lebih semangat lagi belajar Bu ya. Jadi yang pertama di sini Haidar itu harus mencintai pelajarannya yang dipelajari ini ya, karena memang banyak Bu ya di sekolah di Alia ini. Jadi itu rasa kurang senang terhadap mata pelajaran itu biasanya suka ada Bu ya, tergantung memang guru yang mengajarkannya sendiri ya juga, tapi ini perlu diberikan pemahaman terhadap Haidar, jangan juga pilih-pilih guru ya. Guru memang sama saja di sini, yang membedakan adalah metodenya saja ya, pembelajarannya itu seperti apa biasanya. Dan jangan mungkin kebiasaan mendua nih, maksudnya begini Bu ya, sering ada ya murid yang saya temui juga di kelas itu sambil mengerjakan PR-nya gitu, sambil mendengarkan gurunya menjelaskan di pelajaran yang lain. Nah ini perlu diperhatikan gitu ya untuk Haidar juga, agar mengerjakan PR-nya ya, namanya PR di rumah gitu ya, jadi jangan sampai dibawa dikerjakan di sekolah ya, jadinya tidak konsentrasi mengerjakan PR-nya di pelajaran yang lain gitu. Nah itu contohnya Bu ya. Dan yang kedua ini selanjutnya ya harus menemukan makna Bu ya, namanya belajar kita harus mengetahui ya apa sih inti dari pembelajaran yang sedang kita pelajari itu gitu. Jadi Haidar sendiri kadang-kadang kurang konsentrasi nih biasanya ya sepertinya gitu, sehingga dia sulit untuk menemukan makna dari pelajaran yang dia pelajari sendiri ini Bu ya. Contohnya misalkan keberhasilan dia dalam mungkin hafalan terkait surat-surat atau hadis-hadis gitu Bu ya. Biasanya kan kalau kelas agama itu sering ada hafalan seperti itu. Nah ini perlu diperhatikan juga, kita sebagai orang tua di rumah juga harusnya memperhatikan apakah dia sudah hafal atau belum, dibantu lah gitu Bu ya. Terus yang ketiga, menjaga kesehatan fisik dan psikisnya ini Bu ya, tidak hanya fisik saja, juga psikisnya ini mengenai konsentrasinya juga belajar. Tadi kan seperti yang Ibu jelaskan mengenai makannya di rumah, nah ini perlu diperhatikan tadi Bu ya, sehingga dia sepertinya boro-boro apa istilahnya mau belajar gitu ya, kalau perutnya lapar iya gitu, jadinya mau belajar aja di rumah malas gitu ya, nggak ada makan malam gitu yang tersedia gitu, akhirnya juga dia malah numpang makan di rumah sehingga mau pulang ke malaman itu jadi capek gitu ya. Nah ini juga sering terulang-ulang begini, jadinya menyebabkan dia sendiri sulit untuk menemukan semangat belajarnya. Dan yang keempat di sini menciptakan suasana yang nyaman Bu ya. Nah ini gimana nih di rumah Bu, kondisi kamarnya apakah penerangannya cukup gitu, apakah bersih kamarnya gitu, dan jangan sampai terganggu dengan hal-hal lain seperti HP-nya Bu ya. Nah ini mungkin nanti Ibu bisa mensitanya dulu lah gitu ya, tapi dengan cara yang baik-baik juga ya Bu ya, jangan sampai Haidar sendiri merasa disita HP-nya jadi marah lagi gitu ya. Jadi baik-baik aja bicarakan kalau Haidar perlu fokus belajar dulu gitu ya, HP Ibu simpan dulu, nanti ketika setelah belajar nanti Ibu kembalikan lagi, seperti itu saja.
atau mungkin di ruang kamarnya di pintunya itu ada tulisan dilarang mengganggu sedang belajar gitu, atau misalkan contohnya Pak Dokter baru tidak boleh diganggu gitu ya, itu aja contoh aja Bu ya. Terus nah ini canangkan yang keenam, canangkan target Bu ya. Nah ada Haidar harus mempunyai target ya, itu misalkan ibu bantu tulis saja tugas-tugasnya yang ini sudah dikerjakan atau belum. Kalau perlu nanti setelah dia menyelesaikan targetnya itu ada reward dari ibu, jadi tidak serta-merta ibu hanya terus memaksa dia belajar tapi juga tidak ada timbal baliknya. Jadi Haidar merasa ada timbal balik ya dengan memberikan reward, bisa berupa aja kok Bu ya, nggak usah yang mahal-mahal gitu ya, semampu ibu aja memberikan rewardnya. Terus pilih waktu, ini yang ke-7 ya. Jadi pilih waktu yang tepat juga, ibaratnya ada burung pipit Bu ya nih. Misalkan itu ada waktu anak belajar itu yang bisa berkonsentrasi di pagi hari, itu kira-kiranya sebelum subuh gitu ya, sebelum belajar. Terus ada juga yang bisa berkonsentrasi malam hari atau setelah isya sekitar jam 7 malam lah ke atas. Nah itu juga perhatikan Haidar bagaimana belajarnya gitu. Kalau memang dia bisa di malam hari ya ibu bantu di malam hari. Kalau memang dia sudah capek merasa lelah karena rumahnya jauh ya bangunkanlah sebelum sholat subuh agar dia mau belajar gitu. Seperti itu juga. Dan yang ke-7 tadi ke-8 ya sekarang ya, jadi agar tetap aktif ya Bu ya. Dan ini misalkan begini Bu, ada materi-materi yang perlu digarisbawahi atau ibu bisa membantu dia sediakan stabilo Bu ya. Nah nanti biar dia bisa menggarisbawahi atau mewarnai itu ya, yang penting-pentingnya itu gitu. Jadi dia bisa membantu dia meringkas apa intisari dari pembelajaran yang sedang dia pelajari itu gitu. Baik Bu, selanjutnya yang ke-9. Nah ini mengenai alat tulisnya Bu ya, atau ketersediaan semua yang dia butuhkan terkait buku-bukunya juga. Nah ini sebaiknya ibu juga atur Bu, jangan sampai berantakan gitu ya, berserakan gitu. Nah ini karena memang menunjang kegiatan proses belajarnya juga gitu. Kalau perlu disatukan dalam sebuah tempat pensil gitu Bu ya. Jadi dia mencari-carinya juga memudahkan dia gitu sehingga tidak sulit mencarinya. Itu yang 9 ya. Selanjutnya yang ke-10 ya, biarkan ini relaksasi untuk menghindari kejenuhan Bu ya, yang 10 ini. Jadi jangan sampai terus dipaksa belajar terus ya Haidarnya juga. Nah, kita perlu ada rasanya mereview lagi aja lah gitu ya, terkait pembelajarannya seperti apa dengan metode-metode yang cara-cara lain lah gitu, sehingga Haidar tidak jenuh ya dengan proses pembelajaran yang begitu-begitu aja gitu. Perlu relaksasi ya juga seperti itu. Yang ke-11, nah ini ruang belajarnya. Nah bagaimana Bu ya, cukup terang apakah cukup oksigen juga tadi ya, yang sebelumnya juga saya jelaskan di kamarnya juga ini pengap atau tidak gitu. Kalau memang penerangan cukup baik dan memang pembelajarannya juga enak ya di kamarnya, ya udah sudah lakukan saja di kamarnya, karena memang kamarnya juga kan termasuk ruang privasi dia gitu untuk belajar. Terus yang ke-12 perlu berlatih ini ya Bu ya, terus belajar ya, terus berlatih lagi gitu ya, agar prestasinya ketika belajar itu tidak terhambat Bu ya. Ya. Ini perlu digali lagi sehingga dia mampu mengatasi masalah-masalah pembelajarannya. Yang ke-13 ini perlu belajar dari kata-kata mutiara misalkan contohnya Bu ya. Banyak yang perlu dipelajari, itu juga bisa membantu memotivasi dia hingga semangat belajar Bu ya. Nah terus yang ke-14 ini cara mengatur waktu, ini yang penting Bu. Nah ini pertama tetapkan prioritas, jadi bantu putra ibu itu untuk menetapkan apa yang menjadi utamanya dulu ya. Pelajaran yang utama nih dalam waktu deadline misalkan hanya 3 hari. Nah itu dicanangkan di nomor pertama, nomor kedua selanjutnya berapa hari harus selesai gitu, sehingga ada prioritas yang diutamakan terlebih dahulu. Jadi tidak milih-milih pelajaran yang memang dia senangi saja gitu. Dan jangan menunda-nunda Bu ya, ini yang penting. Nah, sesuaikan jadwalnya itu ya. Nah ini biar agar nantinya
kebiasaan menunda itu menghambat Bu ya, jadinya kan Haidar itu sulit untuk mengembangkan dirinya karena kebiasaan menundanya itu sehingga jadi malas. Nah itu yang perlu dibantu oleh Ibu, dibimbing. Nah itu saya rasa Ibu sebagai pengajar juga lebih paham lah Bu ya mengenai cara memotivasi. Itu hanya sekedar kiat-kiat saja dari saya supaya agar Haidar bisa membangkitkan semangat belajarnya lagi. Iya. Alhamdulillah, terima kasih ya Bapak. Itu kiat-kiat yang insya Allah saya akan terapkan di rumah. Mudah-mudahan Haidar bisa lebih semangat lagi belajarnya dengan kiat-kiat yang sudah Bapak sebutkan tadi. Insya Allah saya terapkan di rumah. Terima kasih ya Bapak. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup ya Pak. Mudah-mudahan nanti setelah saya terapkan ini di rumah, nanti insya Allah saya balik lagi ke sini. Nanti saya laporkan lagi ke Bapak dengan perkembangan Haidar selanjutnya. Oke, memang kalau bila tidak ada yang mau disampaikan lagi, saya rasa saya cukupkan ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Haidar sendiri ada perkembangan jadi lebih baik lagi ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bapak. Saya pamit ya. Mari Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sedang belajar Ibu. Oh, alhamdulillah. Gitu doang, harus rajin ya. Kira-kira ada yang bisa Ibu bantu? Nah ini Bu susah cari jawabannya aja Bu. Oh, coba Ibu lihat ya. Ibu bantu. Sekarang kamu stabiloin kira-kira mana yang penting. Coba yang ini. Ini kayaknya jawabannya Bu ya. Nah, iya itu. Ya udah Bu. Nah, tuh kan ini kamu yang bikin kamu pusing tuh ini. Kenapa ini sama aja kayak kamu mendua satu HP-nya matanya ke buku, yang satu lagi ke HP. Terus kamu yang mana? Ini kan yang bikin kamu pusing. Makanya ini Ibu simpan dulu HP-nya ya. Nanti kalau setelah selesai kamu belajar, Ibu kembalikan lagi. Oh ya udah deh Bu, nggak apa-apa. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Mari silakan duduk Ibu. Terima kasih Bapak. Ya, bagaimana Pak? Ya alhamdulillah Pak, saya setelah mendengarkan kiat-kiat dari Bapak, alhamdulillah saya terapkan pada Haidar. Ya. Alhamdulillah sekarang Haidar keinginan dia untuk belajar itu alhamdulillah sekarang sudah meningkat, lebih baik gitu. Dan alhamdulillah sekarang tidak pernah pulang malam, tidak pernah ikut makan di rumah orang lain, apalagi sekarang nginep di rumah tantenya itu sama sekali tidak pernah Pak. Dan alhamdulillahnya tuh sama adiknya sama neneknya sekarang sudah mengerti tentang makanan, semua sudah baik dalam keadaan di rumah saya, alhamdulillah. Ya kalau begitu saya rasa saya anggap juga sudah proses layanan konsultasi ini sudah cukup Bu ya. Dan alhamdulillah kalau begitu dari segi perkembangan Haidarnya sendiri, Haidar telah mampu mengentaskan masalahnya, yaitu yang kesulitan belajar itu Bu ya. Setelah saya sebelum pertemuannya itu saya berikan kiat-kiat kepada Ibu juga ya. Dan itu saya rasa sudah cukup, dan mungkin tapi tidak menutup kemungkinan Bu ya, nanti ada hal-hal yang luar dugaan. Nah ini perlu kita juga dalam masa pengawasan Bu ya. Haidar sendiri harus kita tetap perkembangannya kita jaga, kita tetap perhatikan, dan saya juga tetap pantau Bu ya nanti ya. Jadi kita juga bukan berarti ini saya rasa cukup, tapi tali silaturahmi kita juga tidak terhubung kembali Bu ya. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa bertemu lagi. Terima kasih Bapak atas bimbingannya, atas kiat-kiatnya. Mudah-mudahan Bapak dikasih kesehatan dan amin. Kita bisa silaturahmi lagi dengan keadaan yang lebih baik ya Pak ya. Mudah-mudahan tidak ada kasus-kasus yang istilahnya yang buat saya kesini tidak ada kasus, tapi yang buat saya kesini bangga dengan perkembangan anak saya yang dibimbing oleh Bapak. Ada lagi Bu yang mungkin disampaikan? Ya mungkin itu saja Bapak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah saya
mengucapkan terima kasih lagi sekali lagi sama Iya, Bapak. sama-sama, Ibu. Ya, saya mohon pamit aja Bapak. Terima kasih atas kunjungannya dan kiat-kiat. Iya, baik, terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.